Halo, jumpa lagi dengan saya Mahardika di Fisika IC. Dan pada video kali ini kita akan berbicara tentang gelombang stasioner. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang gelombang berjalan, maka kita sekarang akan berbicara tentang apa yang terjadi jika gelombang berjalan itu mencapai ujung dari mediumnya. Tetapi sebelum kita lanjut berbicara tentang itu, jangan lupa subscribe channel ini untuk mensupport saya untuk terus mengembangkan konten-konten yang bermanfaat bagi siswa SMA. Yuk kita lanjut. Oke, gelombang stasioner sering juga disebut sebagai gelombang diam. Karakter dari gelombang ini adalah setiap titik akan memiliki amplitudo yang berbeda. Bagaimana gelombang ini terbentuk? Kita lihatin ilustrasi ini. Seandainya kita punya tali kayak gini, kemudian di ujung sebelah kiri kita getarkan. Gelombang ini akan terus merambat sampai ke ujung. Misalnya kayak gini. Maka saat di ujung, gelombang tersebut akan dipantulkan oleh ujung ini. Anggaplah pantulannya ke sini. Nanti akan ada dua gelombang datang dan gelombang pantul situ. Nah, perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul ini itu dinamakan gelombang stasioner. Jadi, gelombang stasioner itu terbentuk dari gelombang datang dan gelombang pantul. Berdasarkan kondisi ujung pemantul ini, maka gelombang stasioner itu kita bagi jadi dua. Kalau ujungnya tidak terikat atau bebas, maka dia dinamakan gelombang stasioner ujung bebas. Tapi kalau ujungnya terikat, berarti dia namanya gelombang stasioner ujung terikat. Apa bedanya nih? Kalau gelombang stasioner ujung bebas, maka gelombang pantulnya sefase dengan gelombang datang. Tetapi untuk ujung terikat, gelombang pantulnya berlawanan fase dengan gelombang datang. Akibatnya kayak apa? Akibatnya adalah di ujung bebas, maka akan terbentuk perut. Sedangkan di ujung yang terikat, di ujungnya akan terbentuk simpul. Apa yang disebut perut, apa yang disebut dengan simpul. Sekarang misalkan kayak gini nih. Ada gelombang datang kayak gini, kemudian gelombangnya misalkan saja dipantulkan berlawanan fase. Kayak yang dihasilkan kan pola gelombang kayak gitu perpaduannya. Nah, bagian yang dinamakan simpul adalah bagian dengan simpangan yang nilainya 0. Sedangkan yang disebut sebagai perut adalah titik-titik dengan simpangan maksimum atau simpangan terbesar. Sehingga untuk kasus ini, titik ini itu dinamakan simpul. Ini saya sebut aja simpul ke-1. Kenapa simpul ke-1? Karena akan ada simpul-simpul berikutnya. Ini namanya simpul 2. Ini simpul 3. Terus perut yang mana? Perut itu bagian yang ini. Saya sebut aja ini perut 1. Yang ini perut 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya bagaimana persamaan dari gelombang stasioner itu? Untuk di video ini saya tidak akan menurunkan persamaannya. Jadi akan saya kasih langsung aja persamaan yang akan kita gunakan untuk gelombang stasioner. Yang pertama itu yang harus kita tentukan adalah persamaan simpangan.
saya akan gini. Ini adalah ujung bebas. Di sisi sini adalah ujung terikat. Saya batasi ini. Ups. Kayak gini aja deh. Sorry ini kasar banget hasilnya. Oke. Persamaan simpangan untuk gelombang stasioner ujung bebas itu adalah Y sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Kalau di ujung terikat kayak apa? Tinggal balik aja. Ujung terikat persamaannya adalah Y sama dengan 2A, di mana A itu adalah amplitudo gelombang yang membentuk gelombang stasioner atau gelombang datang. Amplitudo gelombang pantul ya sama, tapi amplitudo gelombang stasionernya ntar kita omongin. Ini 2A, tinggal balik aja. Kalau ini adalah cos sin, maka di sini adalah sin Kx cos omega T. Tinggal balik aja kan. Nah, amplitudonya kayak apa? Amplitudonya gini. Amplitudo adalah bagian yang, oh ya, saya ingetin lagi. Gelombang stasioner itu setiap titik itu amplitudonya beda-beda. Nah, karena setiap titik amplitudonya beda-beda, berarti faktor amplitudo ditentukan oleh faktor jarak. Nah, kita lihatin yang ada faktor jaraknya adalah X gitu. Sehingga amplitudonya untuk gelombang stasioner ujung bebas dia akan sama dengan bagian yang ini. Jadi dia 2A cos Kx nih. Kalau yang di sini ya udah, dia adalah 2A sin Kx. Terus kondisi ujungnya kayak apa? Kalau ujung bebas, di ujungnya pasti perut nih. Kalau di ujung terikat pasti simpul. Oke, sekarang saya gambarin gini. Kalau ujung bebas berarti, nah kondisinya kayak gini. Mantulnya ya balik ke sini lagi karena sefase dengan gelombang datang. Berarti yang di ujung itu ini kita sebut sebagai perut 1, simpul 1. Ini adalah perut 2, yang ini adalah simpul 2 dan seterusnya. Maka kalau kita lihatin posisi perut untuk gelombang stasioner ujung bebas, perut itu kita mulai dari perut 1 kan. Ini perut 1 itu ada di 0 ya. Kemudian berikutnya perut 2 adalah, kita ngitungin dari sini ke sini karena ini adalah ujung pemantul. Perut kedua X perut nih kan sama dengan perut kedua itu ada di setengah lambda. Perut ketiga ada di sini. Oke, 0 setengah lambda. Lambda itu panjang gelombang. Berikutnya 1 lambda. Perut berikutnya ada di sini. Ini 1 lambda, ini setengah lambda, berarti 1,5 lambda. Berarti perut itu akan terbentuk pada kelipatan 0, 1, 2, 3 dari setengah lambda. Jadi kalau bisa saya bilang X perut itu adalah kelipatan apa ya namanya ya, bulat ya, bulat dari setengah lambda. Jadi yang saya maksud kelipatan bulat itu adalah 0, 1 lambda, 1 kali setengah lambda, 2 kali setengah lambda, 3 kali setengah lambda, 4 kali setengah lambda, dan seterusnya gitu. Kalau di ujung terikat kayak apa? Udah gambar ulang. Kayak gini, kemudian gelombang pantulnya kayak gini. Jadi di ujung itu simpul nih. Ini simpul 1 berarti. Simpul 1. Ini simpul 2. Simpul 3. Kalau ditanya yang kita hitung di sini kan perut nih. Ini berarti perut 1. Ini perut 2 kan, dan seterusnya nih, ini perut 3. Oke, kita lihatin kalau dari ujung sini perut 1 itu terbentuk pada jarak
1/4 lambda kan, perut 1 nih. Perut 2 nya ini setengah, ini 1/4, berarti 3/4 lambda. Kita lihatin polanya, 1/4, 3/4, 5/4, dan seterusnya. Berarti perut itu akan terbentuk pada, untuk ujung trikat, perut akan terbentuk pada kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombangnya. Selanjutnya simpulnya gimana? Sebenarnya gampang aja bikinnya, tinggal balik aja kondisinya. Kalau di sini kelipatan bulat dari setengah lambda, kalau di sini ganjil dari 1/4 lambda, tinggal balik kondisinya. Untuk ujung bebas, kita lihatin simpulnya nih. Simpul 1 1/4, simpul 2 3/4, simpul 3 pasti 5/4, simpul berikutnya pasti 7/4. Sehingga X simpul itu adalah kelipatan ganjil dari 1/4 lambda. Yang di sini udah pasti X simpulnya berarti akan sama dengan kelipatan bulat dari setengah lambda. Itu aja. Nah, sekarang misalnya nih, saya punya gelombang stasioner yang persamaannya adalah Y sama dengan 0,06 sin Kx. Sinnya adalah pi/4x cos berapa ya? Ya udah pi/6t misalnya, kayak segitu. Nah, kita lihatin sekarang apa yang bisa kita tentukan dari persamaan ini. Yang pertama adalah lihatin dulu yang mana Kx, yang mana omega t gitu. Sekarang udah di sini Kx-nya udah jelas, omega t ada di sini. Nah, kita lihatin sekarang urutan sin cosnya. Ini bentuknya adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega t. Berarti kalau dilihat dari persamaan, maka ini pastilah gelombang stasioner ujung terikat. Karena ujungnya terikat, berarti di ujungnya pasti simpul. Selanjutnya, jika ditanya berapakah amplitudo gelombang pembentuknya gitu. Amplitudo gelombang pembentuknya kita dapat dari sini. Ini nilainya adalah 2A kan. Sedangkan amplitudo gelombang berjalan yang membentuk gelombang stasioner itu adalah A. 2A itu adalah 0,06 meter ya. Maka A ini akan sama dengan 0,03 meter atau sama dengan 3, ini meter ya, 3 cm. Panjang gelombangnya gimana? Oh, panjang gelombang dicari dari K. K itu temennya X. Berarti ini nih, ini pasti K. K itu dari definisi di materi sebelumnya ya, tentang gelombang berjalan, K adalah 2pi/lambda nih bilangan gelombangnya. Nah, sekarang kita lihatin pi/4 nya. K itu adalah pi/4, kita lihatin di sini pi/4 itu sama dengan 2pi/lambda. Saya coret pi-nya. Pi-nya kecoret kali silang, berarti lambda sama dengan 4 kali 2 itu sama dengan 8 meter. Terus menghitung apa lagi nih? Hitung frekuensi. Frekuensi dia dihitung dari omega nih. Omeganya pada kasus ini adalah pi/6. Pi/6 itu akan sama dengan 2πf. Saya coret. Kan 1/6 sama dengan 2f. Kf nya adalah 1/12 Hz. Terus apa lagi nih? Mau ngitung jarak perut. Oke, misalnya ya, dihitung jarak perut, diminta jarak perut ketiga berapa. Saya nggak bakalan hafal rumusnya, terus terang saya juga nggak hafal. Saya gambar aja kayak gini. Ini ujung terikat, berarti ujungnya terikat, berarti mantulnya berlawanan fase. Oke, kayak gini berarti. Perut ketiga, ini perut 1, perut 2, perut 3. Perut 1 1/4 lambda, perut 2 pasti 3/4, perut 3 5/4 lambda.
Oke, untuk kasus ini berarti kita harus udah tahu lambdanya kan. Lambda udah kita hitung tadi, dia adalah 8 meter. Berarti perut ketiga itu tadi berapa ya? 3, 1, 3, 5. Berarti 5. 5/4 lambda jaraknya. X dari perut ketiga. Itu akan sama dengan 5/4 dikali 8. Sama dengan 10 meter. Gampang kan? Oke, itu dulu video untuk kali ini. Jangan lupa klik like jika kamu suka video ini. Dan jangan lupa subscribe. Klik dislike jika kamu tidak suka dengan video ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di komen. Sampai jumpa di video berikutnya di Fisika Isi.